Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah yang diwajibkan untukmu. Perhatikan ini, penting ini poin tadi. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya ini adalah diwajibkan untukmu. Maka sholat di sini wajib. Kemudian bil ma'ruf wajib. Karena ini kesimpulannya ini. Itu semua Allah wajibkan untukmu. Sholat wajib. Kemudian bil ma'ruf wajib. Menyuruh orang berbuat baik. Kemudian anil mungkar, mencegah orang berbuat kemungkar, wajib apa bukan? Wajib. Artinya kalau ada orang yang di jalan kita ketemu orang bermaksiat, semampu kita. Kalau kita bantu bisa menasihati, kita nasihati. Kalau kita nggak mampu karena nggak punya kekuatan, misalnya kita tidak punya kedudukan di desa atau di pemerintahan, nggak bisa mencegah sesuatu hal yang buruk itu, maka cegahlah dengan doa kita. Minimal kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tempat ini kau bersihkan. Mudah-mudahan orang itu tadi kau ampuni. Wasbir ala ma asab. Juga wajib orang itu berusaha sabar. Ibu-ibu, bapak yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah. Poin ini penting kami sampaikan bahwa sholat, Luqman memberikan nasihat sebuah sholat. Maka kami diantaranya di sini juga biasanya diajak ngumpul sama guru-guru. Kami selalu memberikan nasihat kepada guru-guru yang pasti tampak di depan amal jariah kita ini, sholat. Kalau kita ngajarkan hitung-hitungan kepada anak, 2 tambah 2, 3 tambah 3, besok belum tentu dipakai. Kita mengajarkan bisnis kepada anak, besok belum tentu dia jadi seorang pembisnis. Atau kita ajarkan anak-anak jadi seorang ustaz, jadi seorang guru, belum tentu besok jadi seorang guru. Tapi tatkala kita ajarkan kepada anak sholat, dikerjakan apa besok? Insya Allah kalau mereka akan jadi anak yang pasti dikerjakan. Itu sudah pasti tampak amal jariahnya di depan kita. Tidak usah jauh-jauh. Kita ajarkan bismillah yang bagus kepada anak, bismillah yang baik. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dalam kaidah tajwid. Tapi banyak di antara kita itu masih Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Bedanya di mana? Bismillahnya tadi kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena bismillahnya itu tadi hanya matobi, nggak boleh terlalu panjang. Belum lagi kalau bacaan him sama him itu sudah beda jauh. Bismillahirrahmanirrahim pakai enggak? Itu udah berubah artinya jauh sekali. Yang tadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi berubah, bukan Allah Maha Pengasih dan Penyayang lagi. Makanya kita juga dampingi guru-guru ini supaya benar mengajarkan bacaan bismillah. Bismillah pasti dipakai. Pasti dipakai. Kita mau mau makan bismillah. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mau berbuat baik bismillah. Bismillah selalu dipakai, pasti dipakai. Maka kemudian kenapa kok di sini ya bunai arti sekolah ini yang disebut dengan kenapa Luqman ini kok nasihatnya diabadikan oleh Allah, karena semuanya mengagungkan Allah. Sholat pertama kali, sholat langsung dinasihatkan kepada putranya. Kami juga tekankan kepada guru, sholatnya kalau bisa setiap hari anak-anak harus baca doa sholat sampai hafal. Anak-anak kalau setiap hari baca doa sholat paling berapa menit? 3 menit paling doa sholat itu dibaca. 3 menit dibaca setiap hari, masa 6 bulan gak apa kira-kira? Apa nih sholat? Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Lanjut ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardh. Nah ini penting juga, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan sampai kamu memalingkan wajahmu. Wala tamshi fil ardh, muka bumi itu marohan dengan angkuh dan sombong. Artinya kita merasa sudah berada di atas, kemudian aju tak aju sama orang lain, sombong sama orang lain. Ini juga nasihat juga bagi kita. Yang kita mungkin ekonominya sudah mapan, kadang-kadang kita sudah
innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka sama orang yang sombong. Tidak suka. Bahkan di dalam hadis itu tidak akan masuk surga orang yang punya seberat biji zarah kesombongan. Biji sawi bahasa kita ya. Sombong sedikit tidak bisa masuk surga. Kemudian lanjut kita percepat ayat yang 19, waqsid fi masjid waudud min sautik. Kemudian apa katanya Allah? Waqsid fi masjid, jangan sampai kamu berjalan itu dengan angkuh. Di sini disebut sederhanalah kamu dalam berjalan. Artinya apa? Sederhana, biasa-biasa main, enggak usah berlebihan, gitu ya. Waudud min sautik, rendahkan suaramu, jangan mentang-mentang jadi pejabat kamu seenaknya saja bersuara atau bersuara keras, nyapu. Itu bahasa kita yang sedikit sederhana itu. Inna angkarul aswati lasautul hamir. Sesungguhnya bahwa suara yang seperti itu adalah suara keledai yang tidak disukai oleh Allah. Pernah tahu suara keledai? Nanti cari tahu. Kalau saya kasih contoh jangan nanti ngakak-ngakak. Oh, keledai kayak gitu lah kira-kira suaranya. Jadi Allah tidak suka suara yang seperti itu. Artinya orang itu kalau sudah biasa, mana apa kamu? Akhirnya ada suka. Jadi suruh lembutnya, waudud min sautik, lembut. Artinya memberikan nasihat kepada anak. Ini biasanya ibu-ibu ini. Kalau sama anak, kamu yang gitu nggak iso lah. Ini ya. Tapi kalau coba tolong gini loh. Coba ini A, B, nah ini kira-kira gitu lah ya, dipraktekkan. Kan? Ini ayat terakhir yang kami sampaikan. Poinnya apa Bapak Ibu rahimahullah? Perhatikan di beberapa ayat tadi. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, apa yang pertama kali diberikan nasihat? Tidak boleh syirik kepada Allah. Akidah. Amalannya apa? Sholat. Maka jelas besok tatkala berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan menakib, ditanya pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, maka insya Allah semua amalannya baik. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa meridhai kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini Allah takdirkan jadi anak-anak yang soleh-soleh. Kita juga berikan doa terbaik kita untuk tim, untuk para pengasuh yang berada di yayasan maupun guru-guru kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan usia yang panjang barokah, dan mudah-mudahan juga Allah berikan rezekinya yang banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yudi atas penyampaian ilmunya. Selanjutnya akan diberikan materi dari Musyawarah Nasional dengan tema menempatkan tanggung jawab pendidikan dan pelaksanaan pendidikan sesuai Al-Quran dan Hadis. Pada Ibu Sarasati, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu sekarang kita masih sedikit sebelahnya. Insya Allah tahun depan itu akan begini. Amin. Saya khawatir melihat wajah-wajah orang tua ini. Karena sekolahnya kelihatan bagus, bahasanya bagus, saya tulis bagi keren. Jangan-jangan orang tua ini hanya menyerahkan sekolahan, sudah kan sekolahnya baik, anaknya menjadi baik. Ini yang saya khawatirkan. Kan saya tinggal sudah lama di kampung Inggris, jadi saya bisa merasakan sebagai orang tua apa harapan dari orang tua. Kalau kita melihat surat Luqman yang sudah diterangkan, kan kita enak. Anak kita bisa taat orang tua, anak kita bisa sholat, anak kita menjadi soleh dan solehah. Tapi jalan ke situ, apakah kalian sudah menyiapkan? Ini pertanyaan saya. Sebagai ibu itu, guru pertama untuk anak mereka masing-masing. Kalau ini aja tidak siap, jangankan yang berbicara ibunya mesti TikTok, terus sosial media, ini akan celaka semua. Kita ini sudah hancur dengan masalah ini.
Sekarang tidak boleh TikTok, tidak boleh anak bawa mobile phone, tapi proses agak lama. Nah, Indonesia ini mau akan diserang begitu. Sebagai orang tua, orang tuanya sendiri aja masih enjoy di TikTok. Ini loh mah begini, ini loh begini. Mereka bapak-bapak muda ini, walaupun sudah terdidik, terlena, tidak sadar, karena memang syaitannya bagus di TikTok, di sosial media. Jadi kalau pulang, kutanyakan, saya perhatikan, anaknya ke kamar sudah tenang, nggak ada apa-apa. Bapaknya sambil makan, cuma sendoknya aja masuk mulut, tangannya, matanya, telinganya gerak di HP. Bagaimana anak bisa minum? Nah, sebelum ini celaka benar sistem ini, sistem teknologi, Islam tidak melarang teknologi. Islam mengharuskan teknologi itu lebih jauh daripada apa yang dikatakan sekarang. Buktinya zaman dulu belum ketemu bagaimana membuat kapal terbang, bagaimana ke moon. Sekarang orang kaya-kaya itu pikniknya ke bulan, misalnya. Pikniknya mereka ke bulan. Lah piknik kita karena belajar gitu. Insya Allah kita akan menjurus ke situ juga. Cuma persiapkan kalian sebagai orang tua. Jangan sampai hanya menggantungkan sekolah. Anak ini terbentuk dari rumah. Ada di sana itu orang yang sering mengumpat-umpat itu keluarganya. Ini macam begitu. Kalau ibu-ibu sebentar-sebentar anak soleh, ini ditunjuk ini ditunjuk begitu, anaknya juga akan menjadi begitu, insya Allah. Untuk jalan ke situ kalian punya pekerjaan. Nah, saya perhatikan dari sistem-sistem yang saya punya sekolah-sekolah yang punya, kan kita bukan milik pemerintah, cuma kita kan harus melaporkan kepada pemerintah kalau waktunya sudah tepat, harus sudah cukup. Nah, dari kurikulum pemerintah itu kan ditambah dengan kurikulum yayasan. Nah, kurikulum yayasan kita ini based on pelajaran agama. Nah, pelajaran agama untuk anak sekian ini, nggak usah yang terlalu sulit. Kita mengikuti bagaimana Rasulullah pertama kali berdakwah. Hampir 11 tahun di Mekah. Tauhid. Tidak cara sholat atau cara wudhu, tidak, itu nomor saya sudah tidak tahu nomor berapa itu. Ustaz yang tahu nomor berapa itu. Tapi yang jelas akidah ini harus dibentuk dengan betul, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau akidahnya anak ini sudah ikut-ikutan, ya saya main-main atau curi itu nanti besar kan tidak ada orang lihat. Tapi kalau akidahnya sudah kuat, anak ini akan takut kepada Allah seumur hidup. Insya Allah. Seperti halnya di sana ya, karena agama itu 45 tahun yang lalu ya ada namanya sekolah Islam. Saya itu harus bawa anak saya kilometer jauh untuk madrasah. Nah di madrasah itu anak saya mulai belajar bukan membaca Quran, bukan sholat, tapi mereka bisa mengumpat. Karena kawan-kawannya itu dari orang kalangan yang mereka tidak pernah mendidik anaknya dengan betul asal di sekolah. Nah, sekolah anak-anak saya ini sekolah yang cukup laki-laki sendiri, perempuan sendiri karena kita private school ya, bukan boarding school, bukan homeschooling. Lain cerita lagi mengenai hal itu. Kalau ibu tertarik dengan homeschooling, mau tanya saya, atau boarding school mau tanya silahkan. Saya punya cukup banyak perjalanan dan pengalaman di kampung di sana. Orang tua yang selalu hanya memikirkan sekolahan, kalau sekolahnya bagus, anak saya masuk pintar. Jangan lupa pintar itu bisa diatur. Semua anak saya tidak ada yang pintar, tapi kenapa semua dapat scholarship? Karena kita didik, kita ajar bagaimana orang tahfiz Quran. Kan tidak semua orang lain sudah bisa hafal Quran, kan harus ada proses murajaah lagi. Kalau kita mau sesuatu untuk anak itu mendapatkan SMA atau SMP atau university yang bagus, ya orang tua dia harus kerja. Zaman sekarang kan dinaskan sini. Tapi fondasinya itu harus kuat, punya akidah.
Makanya yayasan kita ini mudah-mudahan dengan ridho Allah kita berfokus kepada akidah pada anak-anak TK. Jadi akidah ini nanti akan dibentuk sedemikian rupa dengan panduan buku yang namanya itu paket alif yang akan disampaikan oleh Kiai Mas Nabil. Kita pakai panduan itu. Jadi bagaimana sih mengajar anak untuk percaya Allah? Kita mulai step sampai kita menunjuk anak. Loh ini loh pohon siapa yang membuat? Oh itu ciptaan Allah. Ini kursi ini siapa yang membuat? Oh itu buatan manusia. Tapi kayaknya bagaimana? Anak-anak ibu dan bapak ini nanti akan bisa mengerti. Kita ajar tahap mental untuk menjadikan ini lancarnya anak berpikir. Kita ini seperti meja, kita yang atasnya, ibu yang kakinya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak itu nanti akan ada parenting yang sangat kuat di sini. Harus diadakan parenting yang cukup intensif. Insya Allah akan setiap bulan ya. Dari itu nanti jalurnya akan disamakan dengan apa pelajaran yang ada di sini step by stepnya paket alif ini nanti. Jadi kalau kita menanamkan misalnya siapa sih Allah itu di rumah orang tua sudah bisa karena akan ada anak yang kritis benar. Ibaratkan anak tidak ikut-ikutan, mereka dididik secara mulai kecil diberi pengertian. Mau ini karena ini, mau ini karena semua diterangkan sehingga kadang-kadang kalau punya anak seperti punya saya ini, anak saya yang terakhir itu walah bisa jawab. Karena terlalu banyak otaknya itu why, kenapa, terlalu banyak itu pun tidak baik juga. Harus ibu dan bapak yang di rumah harus bisa membalance begitu ya antara pertanyaan anak kalau tidak perlu. Saya pernah ngajar anaknya orang S3 banyak atau 7 bulan sekarang anak kecil. Saya waktu itu ketiknya itu mengenai Allah itu nomor satu. Ada yang tanya, Bude, saya melihat Allah itu banyak. Nah sebagai guru harus cerdas menangkap apa kemauan anak ini. Jangan-jangan haram, tidak boleh, tidak bisa begitu. Karena kita di Inggris itu diberi pengertian bahwa setiap anak bisa. Setiap anak itu Allah memberi kelebihan lain-lain. Mungkin ada yang pintar math, mungkin ada yang pintar gambar. Bukan berarti yang gambar ini goblok karena tidak akan jadi dokter. Tidak, kita perlu semuanya. Yang dokter juga perlu pelama, yang pelama mungkin kurang pelama. Semua united, tidak bisa. Itulah Islam. Jadi kita menangani anak. Kalau anak sudah diajari, lu sudah 5 kali kamu goblok tidak bisa. Tidak caranya begitu. Tidak cara begitu. Kalau ibu masih cara sistem begitu, ulangi lagi, lihat lagi, tanya ustaz bagaimana lah cara menangani anak yang begitu. Si anak ini bilang, saya lihat Allah itu banyak. Nah, si Anissa, kalau memberitahu Bude, di mana kamu lihat tahu? Di Malioboro, di Calem-Calem, Allah. Nah, terus kita kembali menjurus ke buatan manusia dan ciptaan Allah. Ibu dan bapak-bapak harus bisa gitu. Jangan divanis kalau anaknya, saya nggak bisa ini, oh kamu goblok. Tidak ada anak. Ingat, anaknya Bude Bani itu tidak ada yang pintar, buktinya semua jadi scholarship. Karena diajar. Yang salahnya Bude Bani pada waktu itu tidak ngajar Islam secara dalam, karena tidak ada di sana. 40 tahun yang lalu hampir tidak ada, Islam mungkin hanya 2%. Jadi cari itu aja saya sudah disenyumi, ditertawai oleh orang-orang KBRI. Orang-orang KBRI yang ada di orang kedutaan yang ada di Inggris itu mengatakan begini. Kalau modelnya Bupati, ya semua harus dibayar guru-guru itu. Kalau saya itu haram, ada yang ngomong begitu. Karena guru ngaji itu harus gratis dan harus ikhlas begitu. Memangnya dalam sini berangkang saya itu. Memangnya istrinya di rumah suruh puasa terus, ibu makan enak-enak di sini. Sudah semua kalau ketemu saya, ibu pejabat-pejabat itu tidak mau membicarakan itu sama sekali. Saya bilang buktinya kalau ada bowling di Swiss atau di Prancis, mereka bayar luar biasa. Tapi tidak mau bayar gaji. Tempatnya datang dari jauh-jauh, tidak ada orang tinggal di London. Tidak mungkin ada keluarga ratu aja yang ada di sini. Semua perempuan dan kantor-kantor itu ya jarang orang tengah-tengah. Dan kedutaan kan ada di mana? Siapa bisa tinggal di sini tanpa ada transport? Masa tidak dipikirkan secara begitu?
Karena mereka yakin di otak mereka guru ngaji itu harus gratis, kalau dibayar apa? Tidak apa-apa, nanti beri itu tiketnya untuk pulang perginya, makanannya untuk anak yang ditinggalkan, nggak ada masalah. Kan itu bukan gaji. Iya, kalau nanti itu mesti ada jawabannya. Saya ini. Saya itu dimarahi oleh orang itu. Karena saya yang jauh setiap Sabtu dan Minggu membawa anak saya ke madrasah. Tiketnya hanya orang sendiri aja pada waktu itu. Nggak ada yang ke Indonesia jualan, kecuali kalau kita kejutaan orangnya begitu aja, senangannya arisan, terus ngerumpi, dan ada gunanya untuk saya tidak ada waktu untuk begitu. Bukan saya tidak senang ngerumpi, saya tidak senang ngerumpi. Insya Allah saya, kalau saya tidak senang, saya sering ngerumpi dengan mas nanti dengan ustaz ya, tapi ngerumpinya lain, bukan membicarakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Insya Allah. Jadi kesimpulan saya, Al-Luqman itu menekankan surat itu pada ibu dan bapak-bapak siap siaga untuk mendidik anaknya. Kenapa parenting ini very important? Saya ceritakan anak saya. Anak saya nomor 3 ini akan betik, cuma betik, tahu itu betik sekali. Dia itu anak saya tidak ada yang sekolah Inggris, hanya nomor 1. Mereka sekolah Prancis. Karena di Inggris itu orangnya bangga dengan bahasa internasional, di sekolah tidak ada kurikulum untuk bahasa lain, tidak ada. Pada waktu itu 30 tahun yang lalu, itu Eropa akan menjadi satu. Saya dengan suami saya, karena kita orang kampungan, suami saya orang alasan ya bagaimanapun kita orang liar, itu loh. Senangnya di tempat-tempat yang luas. Yang tidak ada orang senang di hutan-hutan gitu, karena kita keturunan Tarsan. Ceritanya ya, nggak berani istri sama karakternya. Jadi anak saya yang 2 ini saya sekolahkan ke sekolah Prancis yang ada di Inggris. Karena persyaratan pada waktu itu di Inggris ganti, kalau mau masuk university itu harus pakai international baccalaureate dan harus di atas 8. Jangan 8, nama itu belum tentu, karena kita berdua tidak bisa bahasa Prancis. Padahal anak ini dikirim ke Prancis mungkin tidak tahu 4-5 kali. Asal ada kesempatan kita tidak bisa naik peraturan, karena kita tidak bisa bahasanya. Sesudah dinyatakan gitu oleh pemerintah bahwa syaratnya di universitas itu tidak mungkin, jadi kita pindah sekitar dia umur 4 sampai umur 13 begitu pakai bahasa Prancis. Jadi tidak pernah pakai bahasa Inggris. Anak saya ketiga ini akan berhenti, dia tidak mau pakai bahasa Inggris, dia tidak mau. Saya tidak bisa bahasa. Saya diberi kelemahan oleh Allah mengenai bahasa. Jadi walaupun setiap hari di rumah kita ada seperti namanya di sana itu OP. OP itu anak muda datang ke negara lain yang hanya untuk ikut bersih-bersih dan memperhatikan pekerjaan rumahnya anak-anak dan bahasa yang kita mau. Jadi kita selalu dapat OP dari Prancis itu. Dia bilang, anak saya ini, saya tidak mau ke sekolah Inggris. Kamu tidak bisa pergi ke universitas. Tidak apa-apa, saya akan lebih pulang. Apa orang harus di universitas? Suami saya bilang, kenapa? Itu tidak harus di universitas. Saya kan orang Indonesia. Kakak harus SD, SMP, SMA. Itu sistem yang sangat kuno sekarang ini. Ya, kapan-kapan bisa sekolah lagi. Tidak usah harus sekolah itu dikumpulkan jadi satu. Kata suami saya. Sekolah 3 tahun, belajar dunia 2 tahun, kembali lagi. Nah, makmumnya tak lulus sekolah belas, ada itu turunan yang Jawa. Kata ibu saya, ya dasar nggak pakai Jawa. Ya iya, pakai orang Jawa, iya naik orang Jawa. Ya setengah Jawa, anak saya setengah Jawa. Karena dia berdiknya, saya paksa dia, kamu harus ke sekolah Inggris. Jadi sekolah Inggris itu dia sudah SMA. Subhanallah ibu, setiap hari ada masalah. Sistemnya lain. Di Inggris itu kan kerjaan ya, sekolah private school di sana orang diajar disiplin, karena yang pintar disiplin. Bagaimana ketemu orang, bagaimana harus salam kepada orang lain, disiplin benar. Nah di Prancis ini kan enggak bisa cium gurunya kalau mau. Bisa ngomong ini itu di luar kelas sudah enggak apa-apa. Enggak ada sistem kedisiplinan sama sekali. Ini kita seperti di kampung saya jam saya ini. Terus kayak belas sistemnya. Nah anak saya ini sudah dimasukkan ke Inggris, makanya saya tekankan lagi bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru ini sangat penting. Sesudah 1 tahun saya dipanggil gurunya karena ada pertemuan antara orang tua dengan guru dengan murid. Gurunya bilang,
sih Bu, anaknya sekarang anak-anak di kelas ini pinter-pinter bahasa Perancis. Saya yang punya anak, jangan pikir itu. Lihat lagi, lihat kalau anak-anak ibu yang di kelas itu mengerjakan sendiri. Jangan-jangan anak saya, dan jangan-jangan dia bayar kepada anak saya. Ternyata itu betul. Setiap pekerjaan Perancis diserahkan anak saya dapat uang 1, misalnya 1. Oh dia ngerokok dengan kawannya di mana begitu. Tidak pernah saya melihat, tapi itu kejadian 30 tahun kemudian dia cerita ya. Jadi itu baru sekarang saya tahu. Dia merokok itu sejak kecil kan banyak uang. Saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah. Karena sekolahan sudah siap makanan, tidak ada orang jualan. Pulang diambil barang kecil, tidak ada masalah. Anak punya uang tidak ada masalah. Tapi kalau merokok itu memang harus mereka punya uang, mencuri dari mana ya tidak tahu, karena orang tua tidak akan setuju anak merokok. Sesudah dicek, anak saya ini distrap. Kamu tidak boleh, kamu distrap. Dia harus berdiri di atas kepala, di depan kepala sekolah itu sambil kepalanya dipukul 1 harian. Dia tidak apa-apa, dia tenang aja gitu. Karena dihukum apapun tidak jalan dengan anak saya. Terus 1 tahun lagi, dia bilang gurunya, ketemu lagi sesudah 2 tahun, karena ada 3 tahun kan semester, ada 3 semester di sana. Semester kedua dia tanya, saya sangat senang progresnya, namanya Oliva anak saya. Progresnya Oliva sekarang sudah bahasa Inggrisnya sudah mulai bagus. Saya rasa dia tidak kerjakan apa-apa. Coba lihat, jangan-jangan dia swapping, mengganti. Kalau ada pekerjaan rumah Prancis dia kerjakan, kalau pekerjaannya dia bahasa Inggris dikerjakan kawannya dia. Ternyata itu betul. Nah yang tahu kan orang tua. Jadi ibu-ibu nanti bisa jadi anaknya seperti anak saya. Ada yang begitu. Saya melihat ada yang sudah ciki, ada yang sangat setiap anak kamu. Dan 5 anak di sini saya perhatikan mereka betul-betul berani benar. Walaupun sampai yang si kecil, berani. Kalau diajar apa-apa cukup cepat. Berarti saya menangkap di rumah mesti ada yang begitu juga. Gitu. Adanya yang sudah pakai mask. Kenapa pakai mask? Karena saya pun hebat. Itu bukan anaknya, itu orang tuanya yang hebat. Sebetulnya begitu aja. Karena semua anak-anak ini kalau tidak dilanjutkan pelajaran akidah ini di rumah akan sangat sulit untuk anak-anak adopted dengan betul. Saya mau ini suatu kejadian saya yang terakhir mungkin di dalam hidup saya. Saya sudah keluar, saya tidak menutupi lagi kerjakan apa-apa, saya serahkan pada Timas, pada Pak Ustadz, pada Mbak Tari untuk melaksanakan ini. Insya Allah dengan ridho Allah dan usaha ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah dan usaha kita menggunakan kurikulum dan usaha kepala sekolah untuk membawa guru-guru ini membawa anak-anak kalian sedemikian rupa sehingga anak-anak gembira, anak-anak belajar. Karena kalau anak sudah mulai tidak senang itu nanti juga menyerapnya juga agak sulit. Dan di rumah harus dibujuk-bujuk. Insya Allah kalau sudah ada pengertian, sekolahan menarik, itu akan memudahkan bagian semua, gurunya, orang tuanya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan kalau memang ada pertanyaan apapun, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya mohon maaf, saya bukan ahli dalam apapun. Saya hanya ibu rumah tangga yang mana saya mendidik anak saya mulai kecil dan besar berdasarkan Islam yang di sana hampir tidak ada. Begitu aja. Jadi agak berat, tapi dengan ridho Allah terlaksana, tapi yang tidak tahu standarnya hanya Allah yang tahu. Gitu. Mohon maaf bila ada yang kurang mengerti, silakan tanya. Tapi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sahabat yang Sahabat. Selanjutnya akan ada informasi singkat dari pendamping sekolah kita Ibu Imas Eva mengenai paket alif yang kita gunakan dalam kurikulum akidah di sekolah Karangbola. Kepada Ibu Imas Eva, waktu dan tempat kami persilakan.
Barat. Kenal dengan Mbak Tati sejak tahun 2000 ketika paket ini diluncurkan di Indonesia. Ketika paket alif ini selesai diluncurkan di Indonesia, dan saya menjadi salah seorang yang mengikuti pelatihan untuk menjadi trainer paket alif. Setelah itu melakukan buana di Indonesia, memberikan pelatihan-pelatihan di Jogja, Solo, Jawa Tengah yang paling banyak karena ada Bu Musna, tapi juga kita sampai ke NTB, ke Lombok, ke Al-Azhar, Kalimantan, itu kita semua sampai dan mereka menggunakan paket alif. Baru tahun ini saya ke Kediri untuk memberi pelatihan ke ibu-ibu guru kita, semuanya alhamdulillah sudah ikut pelatihan. Karena syaratnya untuk bisa mengajarkan menggunakan paket alif ini harus pelatihan terlebih dahulu. Gurunya harus memahami, tidak boleh diberikan oleh orang yang belum mendapat pelatihan. Karena ada falsafahnya mengajarkan ini, ada metodenya, ada keterampilan yang harus dimiliki ibu-ibu guru, bapak-bapak guru sebelum mereka mengajar. Seperti itu. Ada yang ingin saya sampaikan pada ibu bapak semua. Baik, sambil menunggu karena ini ada pakai jaringan internet, saya lupa tadi belum di-download. Ini fisiknya paket permainan interaktif alif, tapi kami lebih sering mengatakannya paket alif, jadi lebih singkat gitu ya. Ini terdiri dari 2 buku, kemudian 1 paket alat peraga yang sudah disiapkan, yang semuanya dibutuhkan ketika mengajar paket alif ini. Kita membutuhkan alat-alat peraga ini, selain alat peraga tambahan yang berupa alat-alat dari alam. Jadi sebenarnya paket ini sangat cocok dengan sekolah alam, karena dahulu dibuat ini adalah atas keprihatinan melihat Islam di Ambon yang tidak bisa berkembang karena di sana banyak masalah juga dan dalam kondisi perang. Dan paket alif ini dibuat untuk di kondisi-kondisi terminim, nggak ada apa-apa, ini bisa digunakan karena ada alat peraganya. Sisanya adalah alat peraga alam dan bisa digunakan sesuai dengan alam. Kemudian kita sudah coba pakai ini di Aceh, yang waktu itu sekolahnya habis, guru-gurunya juga banyak yang habis, anak-anaknya juga banyak yang tidak ada, tapi masih banyak anak, tapi gurunya udah banyak yang hilang. Sekolah bangunan tidak ada. Kita ajarkan ini di pengungsian. Guru-guru yang mengajar tidak berlatar pendidikan dulu. Mereka adalah juga pengungsi yang juga tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka juga di tenda, tapi ada kemauan besar membantu menyelenggarakan. Waktu itu kita ada sekolah darurat namanya di tenda-tenda sebelum pemerintah membangun kembali. Ada sekolah-sekolah darurat dan guru-gurunya kita latihkan ini. Karena di Aceh sesungguhnya ya mereka Islam terbesar yang dikenal bahkan dengan Serabi Aceh, tetapi pelaksanaan akidah ternyata memang harus ditanamkan terlebih dahulu. Seperti tadi harus disampaikan. Mereka takut dengan polisi syariat. Jadi mereka pakai kerudung keluar, tapi kalau di tempat tersembunyi tidak. Gitu. Sehingga suatu saat saya ke Melabo, memberi pelatihan di Melabo untuk paket alif, anak-anak itu berpacaran pakai kerudung, tapi pacaran berdua. Kok dua-duaan? Kamu pacaran ya? Lari semuanya dari ujung. Disangkanya saya polisi syariat. Karena kalau kita ke polisi syariat mereka diadili. Jadi pasar itu harus tutup. Ibu-ibu aja yang boleh berjualan. Akhirnya yang bapak-bapak istrinya yang nggak ikut ke pasar, dia jadi harus tutup. Jadi suka ngumpet-ngumpet, nanti udah polisinya udah tidak ada, mereka muncul lagi. Nah itulah pelaksanaan syariat yang tanpa ilmu di dalamnya. Nah kami di sini berusaha, teman-teman yang mengajar paket alif sudah ikut pelatihan. Walaupun pelatihan itu mungkin belum membuat mereka terampil mengajar, tapi kita terus asah setiap saat. Kami dengan teman-teman guru periodik bertemu untuk evaluasi
secara daring. Karena kan saya juga jauh dan tidak bisa dicapai dengan 1 jam. Kalau masih dicapai 1 jam mungkin insya Allah bisa. Bisa. Nah, paket ini terdiri dari 2. Yang pertama ini paket A, pertemuan 1 sampai 14. Kemudian pertemuan 15 sampai 27 di sini. Paket 1 ini dua-duanya. Paket 1 ini terdiri dengan tema pertama mengenal Allah. Yang kedua tentang yang kedua adalah tentang kalimat syahadat. Yang ketiga adalah malaikat. Yang keempat kitabullah. Yang kelima nabi dan rasul. Yang keenam manusia. Yang ketujuh mengetahui bahwa Allah menyediakan surga bagi orang beriman. Apa yang harus disiapkan untuk mengajarkan ini? Pertama, guru-gurunya harus memiliki pengetahuan tentang apa? Tentang akidah, tentang paket alif. Nah, juga tentang karakteristik anak. Kemudian, guru juga harus punya keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan mengajar, keterampilan memahami anak. Tanpa keterampilan, saya bisa ngajar, bisa ya? Bisa. Dengan apa? Dengan peraturan paket alif. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak berminat melaksanakan paket alif di lingkungan yang untuk PPA, silahkan nanti sampaikan kepada Bunda Mentari. Jadi ini paket alif bisa dilaksanakan di mana-mana. Dari mana nanti keterampilannya didapat? Dari sini. Di sini diberikan step by step bagaimana seorang guru mengajar. Boleh dilewati? Tidak, tidak boleh. Karena kalau dilewati, tujuan akhirnya tidak tercapai. Di pertemuan 1 misalnya, anak-anak diminta untuk bisa mengatakan membuat. Di pertemuan 2, anak-anak sudah mulai harus bisa mengatakan mencipta. Apa Bu perbedaan mencipta dan membuat? Mencipta hanya Allah. Kalau membuat manusia. Betul sekali. Nah itu selama ini kita sering mendengar yang menciptakan lagu. Nah harusnya yang membuat lagu, yang menyusun lagu, yang menulis lagu, yang menciptakan hanya Allah. Jadi di pertemuan 1, anak-anak diajak membuat pesawat terbang dari kertas. Diajak membuat mobil dengan menempel dan diwarnai. Di akhir pertemuan, nanti kita lihat videonya. Di akhir pertemuan, anak siapa yang membuat? Manusia. Siapa yang membuat mobil? Manusia dewasa. Maka anak-anak bisa membuat pesawat dari kertas, mobil dari kertas juga. Itu anak-anak. Tapi sesungguhnya yang membuat adalah manusia dewasa. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya anak akan dibawakan, akan ditanya. Anak-anak sebenarnya di pertemuan 1 sudah diberi tugas membuat. Udah mendengar belum anak-anak lapor Bu? Disuruh membuat apa? Gambar pohon rindang dan gambar satu lagi saya lupa. Mereka sudah diberi tugas. Nah nanti pohon rindang kan siapa yang membuat? Saya Bu. Gambar pohon rindang dibuat manusia, tetapi pohon yang sana diciptakan Allah. Allah yang maha mencipta. Lalu akan dikenalkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekelilingnya, dengan benda-benda buatan manusia yang ada di sekelilingnya. Pertemuan 2 hanya dapat mengatakan mencipta, tetapi bukan hanya hafal mencipta, tapi dari hati. Kesimpulannya, paket alif ini bukan mengajarkan akidah. Ibu bapak mungkin pernah TK. Waktu di TK kita belajar rukun iman bagaimana Bu? Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada gitu ya. Selalu setiap pagi kita sebelum masuk hafal tidak waktu TK? Hafal. Rukun imannya hafal ya. Karena selalu dituntun sama bu gurunya. Tetapi paket alif ini
mengamalkan rukun imannya, tetapi menanamkan akidah, menanamkan keimanannya, seperti berdasarkan tadi bagaimana Luqman mendidik. Kita berusaha akan seperti itu. Jadi di buku ini anak akan benar-benar tahu siapa yang menciptakan, bahwa Allah Maha Pencipta, bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, sehingga dan Allah Maha Melihat. Ada hanya 99 gitu ya. Sekarang kalau anak-anak tertanam dalam dirinya Allah Maha Mencipta, berani anak berbohong? Allah Maha Pemberi rezeki, berarti dia harus bersyukur pada siapa? Pada pemberi rezeki. Allah memberi rezeki, memberi orang tua yang baik, memberi orang tua yang selalu memberi makan, maka mereka akan berterima kasih kepada orang tuanya, akan berbakti kepada orang tuanya. Allah Maha Mencipta, maka dia tidak akan meninggalkan, insya Allah mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah dan tidak akan melanggar larangannya. Sangat sederhana kalau diucapkan. Tetapi ini 27 pertemuan ini insya Allah akan menanamkan itu, dan kita sudah cobakan di anak-anak kita. Pertemuan 1 belum berhasil. Anak-anak belum dong apa bahasa Jawa? Belum ngeh, kalau bahasa Sunda enggak ngeh bahwa manusia bisa membuat. Maka diulang lagi minggu kemarin. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran dalam paket alit, bahwa kalau hari ini tidak tertanam, maka diulang di pertemuan berikutnya. Yang diganti adalah keterampilan membuatnya. Minggu kemarin membuat kulkas, lalu ditempelin isinya, ada yang dibawa hasilnya. Nah, hari ini anak-anak kemarin hari Jumat membuat pesawat. Jadi membuatnya aja yang berubah. Mungkin nanti ice breakingnya yang berubah, tetapi tahap-tahapan mengajarnya sesuai ini. Dan saya lihat kemarin anak-anak sudah paham 5-5-nya, bahwa ini semua yang membuat manusia. Barang-barang yang disebutkan guru dibuat oleh manusia, dan minggu depan mereka akan mulai pertemuan kedua. Jadi tidak saklek satu pertemuan satu kali saja. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ustadz, bagaimana cara Luqman mendidik anak. Kami para guru berusaha akan seperti itu, dan kami juga memohon orang tua untuk selalu berkomunikasi bila ada sesuatu dengan Ananda semua. Dan tadi juga Bunda Tati sudah menyampaikan seperti apa pendidikan yang ada di Inggris sana. Terus lalu bagaimana dengan Indonesia? Sedikitnya sebenarnya hampir sama ya Bu, kalau yang pendidikan tidak berdasarkan akidah dan Al-Quran dan hadis yang betul. Nah, kita semua paket alif ini semua kita bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun satu Al-Quran tidak, tetapi semua sikap-sikap anak sudah kita akomodir. Dan samping itu juga mungkin sudah disampaikan oleh Bunda Mentari, kita juga punya pendidikan karakter yang akan ditanamkan ke anak-anak lewat kebiasaan, lewat pendidikan. Mohon dibantu semuanya, mohon komunikasinya nanti semua. Ini saya ingin memperlihatkan, saya nggak usah membacakan step-stepnya, tapi ini guru kemarin belajar dengan anak-anak. Bisa nggak? Semoga bisa. Membaca bismillah sebelum berbuka. Ya, bunda-bunda, anak-anak sebenarnya dikasih kertas yang sudah ada lipatannya. Ada garis. Kenapa? Karena kan anak TKA belum tapi ini jadi mengikuti garis. Ini sudah disiapkan di paket alif ini. Nah, anak-anak mengikuti ini. Jadi lebih mudah. Kami akan lipat dulu, beri contoh terlebih dahulu ketika anak-anak memulai membaca basmalah, terus melipat, didampingi oleh
jadi anak-anak sangat senang loh, karena pesawat itu bisa terbang. Sesederhana itu gembiranya anak-anak, dan mereka nggak tahu pada akhirnya akan diajak untuk bahwa Allah bahwa yang membuat manusia bisa membuat itu semua. Belum kita bicara ciptaan Allah, tapi nanti mereka akan seperti itu. Ini ciptaan Allah apa saja banyak. Jadi kalau nanti ada tugas mohon dikerjakan, karena pekan depan akan mulai dari gambar yang dibuat di rumah itu. Sekarang kemarin udah diberi tugas kan, tapi kemarin belum kerja. Kemarin diberi tugas, belum katanya. Nah, untuk minggu depan hari Jumat tugasnya adalah membuat pohon, membuat gambar pohon, ada daunnya, ada batangnya, dengan membuat gambar bola apa ya? Saya lupa, nanti mungkin nanti Bunda Tari atau bunda-bunda yang lain akan menginformasikan. Jangan lupa membuat gambar, mohon dibantu, karena itu adalah proses memahami. Itu yang tadi disampaikan. Mungkin gambarnya jadi bagus karena yang buat ibunya, nggak masalah. Ini bukan masalah nyontek, tapi justru untuk memahamkan kepada anak ini loh, pohon ini bisa dibuat oleh kita, tapi gambarnya siapa yang bisa. Nanti anak akan diajak ke alam, pas banget untuk sekolah, dia merasakan nih daun yang kita buat hanya bisa diraba, tapi ini bisa diraba, bisa diual-ual, bisa dicium baunya seperti itu. Sebenarnya sangat menarik. Mudah-mudahan doakan bunda-bunda semua di sini diberi kekuatan. Mengajar 5 orang sama dengan mengajar 10 orang, sama dengan mengajar 20 orang. Jadi yang membedakan itu adalah bagaimana bunda-bundanya menguasai anak-anak, bagaimana bunda-bundanya memahami, sehingga pada hari Jumat itu akhirnya dikumpulkan. Pembelajarannya adalah tilawati, ada bahasa Arab. Bahasa Arabnya jangan berpikir anak-anak kemudian jadi bisa berbicara, tapi kan bisa nyanyi ya Bu. Apa lagunya? Ada yang diajarkan ke orang tua di rumah nggak? Bukan, anak-anak biasanya apa Bu? Bahasa Inggris sudah, bahasa Arab sudah, bahasa Jawa ya, sugeng enjing. Nah, mereka nyanyi-nyanyi di rumah. Berubah lagunya setelah sekolah dengan yang biasanya mungkin didengar. Dan alhamdulillah Bunda Tari sudah sampaikan, saya mendengar dari Bunda Tari dan kami. Jadi pas mereka keluar, ketemu dengan anak-anak yang belajar bahasa Inggris. Terus sama mereka ditanya, mereka bisa menjawab gitu ya Bun? Bisa menjawab gitu. Padahal tadi baru di MPLS itu anak-anak memang sudah diajarkan sapaan dalam bahasa Inggris, how are you, dan dalam bahasa Arab sedikit, cuma how are you. Tapi ketika di anak-anak yang belajar bahasa Inggris kan orang dewasa bertanya, mereka menjawab itu sesuatu, mereka bisa gitu. Nah, kebanggaan itulah juga yang harus ada pada kita, bukan tingginya pengetahuan yang mereka miliki, tetapi pertambahan kemampuan sekecil apapun mohon diberi apresiasi di rumah. Kalau mereka sedih-sedih juga tolong, kamu sih nggak belajar, jangan digituin. Tapi gimana caranya, karena bunda-bunda semua punya kebiasaan. Seperti tadi Ara tidak mau ke sini karena ayah belum datang. Atau saya sempat ngambek karena waktu itu telat katanya menjemput. Itulah anak-anak gitu, mau apa? Karena teman-teman tuh udah pulang, bunda pulang. Setelah itu bunda berhari-hari harus nunggu ya. Tapi sekarang sudah sembuh lagi. Jadi menumbuhkan kepercayaan anak-anak nggak bisa tiba-tiba, itu perlu waktu. Apalagi menumbuhkan ayat Al-Quran surat Luqman 12-9 tidak bisa dengan tiba-tiba kepada anak-anak. Makanya lewat paket alif ini kepada orang tuanya, nanti lewat parenting dengan Pak Ustadz. Kan setiap bulan mohon ayah bunda nanti hadir, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih baik tanya jawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa, terima kasih untuk Ibu Mas Eva. Memang ada beberapa dan sebagian besar dari hasil karya anak itu yang kita simpan dulu di sini, karena semua hasil karya selain kita simpan itu tujuannya untuk dokumentasi kita, ada juga beberapa penilaian yang harus kita kerjakan, didokumentasikan untuk kita submit sebelum pelaporan kita kepada dinas. Nah, rencananya setiap bulan
seandainya kita bisa ajarkan lagu baru, kosakata baru kepada ibu dan ayah, sehingga bisa juga dijadikan support system ketika di rumah. Mungkin sekarang kita belum menyampaikan semuanya karena masih hanya beberapa, tapi dari kemarin yang Bude tadi sudah amati, memang anak-anak kebetulan kecenderungannya lebih suka kepada bahasa Inggris, hampir semuanya. Insya Allah sekarang akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dengan Bu Suhartati Edwarwell. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bunda sekalian dan yayasan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu. Ada yang mengatur sebelah ini. Oke, perkenalan, nama saya Ulil, saya ayahnya dari Ana. Terus mungkin langsung pertanyaannya yang pertama. Yang pertama pertanyaannya, apakah sekolah ini kan sekarang jenjangnya kindergarten TK gitu ya, apakah ada kemungkinan untuk next di elementary atau bahkan university University of Karambola dan lain-lain, mungkin ada gambaran sejauh itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang mungkin saya secara pribadi dan mungkin baru jadi orang tua ya 5 tahun yang lalu ketika anak saya lahir, jadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan nanti mohon bimbingannya dari yayasan, dari bunda-bunda dan Pak Ustadz gitu ya. Kalau tadi menyampaikan lemah lembut, kebetulan kok kadang terlewat gitu, lemah lembutnya kelewat sabarnya gitu. Sabar 1, 2 kali, 3 kali langsung melejak. Ya itu mungkin hal-hal yang biasanya kayaknya kita pengen menerapkan, tapi kadang-kadang ketika di rumah kok implementasinya susah seperti itu ya. Mungkin bisa dikasih tips dan triksnya seperti itu. Terima kasih dari saya kembali. Spesialis di dalam akidah dasar. Jadi mungkin kita akan konsentrasi dalam 2-3 tahun yang akan datang, itu kita masih konsentrasi dengan pautnya ya. Mungkin ada yang TK1, TK2, ada penitipan anak-anak yang mau diajar TK-nya nanti. Mungkin itu perlu kita sampai 5 tahun. Saya kurang expert mengenai bagaimana jarak, karena bukan masalahnya kitanya, tenaganya ini. Cari gurunya yang cocok, cari gurunya yang berbasis kita benar, itu juga ada trainingnya. Kalau masalah buka-buka sangat mudah. Indonesia kan senang bangun-bangun tapi tidak pernah merawat, begitu. Saya tidak mau salah satu ciri Indonesia di saya, walaupun saya orang Indonesia, saya kalau di sana saya orang Hindu. Kalau di Indonesia tidak mau saya orang Islam. Jadi saya akan fit, begitu. Saya orang Islam. Jadi menurut saya kita harus men-training sebanyak guru sehingga kita itu bisa start sesudah 3 tahun yang akan datang. Kita sudah punya SD kelas 1, kelas 2. Rencana saya mau saya campur kelas 1, kelas 2 di lingkungan ini, kelas 1, kelas 2, karena jamnya kan masih sama, kurikulumnya kan masih hampir sama, jadi bisa di lingkungan. Nanti SD selanjutnya yang kelas 2, 3, 4, saya tidak mau 3, 4, 5, 6 ada di belakang sana. Karena tanah itu yang sudah kuning, tidak hijau, dan sini masih hijau, jadi tidak bisa dipakai bangunan. Itu rencana secara global. Tapi saya tidak bisa.
oh tadi ini harus atau ini harus begini. Saya tidak bisa, tergantung nanti anaknya berapa yang kesini, gurunya berapa banyak begitu. Nggak akan efektif dan efisien kalau 4 anak, 5 anak, 3 guru. Akan terlalu luxury yang gitu. Tidak akan cukup aja, walaupun satu-satu juga nggak akan cukup aja, tapi kita harus memikirkan keekonomian minimalis sehingga terjangkau biaya dan lain-lain. Karena anaknya akan lebih banyak daripada sekolah yang di gedung itu akan jauh lebih banyak biayanya. Dan yayasan kita hanya memberi tanah ini. Kelanjutannya bagaimana caranya? Ya kepala sekolah gitu. Saya tidak senang memberi seperti tangan di bawah terus. Saya mau mereka jadi tangan di atas juga. Yayasan saya di tempat lain itu membayar sewa di yayasan kita karena sudah established dan biasanya menjadi yayasan yang bagus. Sekolah seperti di Serpong menjadi percontohan, di Aceh itu menjadi percontohan, yang di Padang itu menjadi ngawur. Saya tutup, semua nangis saya tutup karena sudah tidak memiliki keamanan. Jadi saya tidak bisa menjadikan banyak-banyak. Insya Allah rencana kita itu memang begitu. Nah, pertanyaan kedua, itu Islami, itu normal, itu manusiawi juga. Kalau sebagai orang tua kadang-kadang agak pamper, kadang-kadang sabar. Saya pun juga begitu, kita manusia, tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, bapak-bapak muda ini harus punya jaringan menurut bapak-bapak muda. Jadi kita saling dinasihati. Kan tidak mungkin ada masalah ini langsung ke guru, langsung ke dokter, langsung ke ustaz. Mesti kan dibicarakan dengan kawan masjid waktu sholat, kawan sekerja waktu break, kan begitu. Jadi kita ini diharuskan, orang Islam ini berkawan dengan orang Islam yang lain yang saling menguntungkan di dalam hidup dunia dan akhirat. Kalau kita punya kawan hanya fungsinya hanya dunia aja, tinggalkan, cari yang mana yang menguntungkan. Nah biasanya kalau seumur-umur Mas dan Ibu sini ceritanya adalah kawin punya anak, kan begitu, sering dengar seumur saya, oh sakit keras, oh meninggal, itu beritanya terus-menerus yang saya terima. Terus kita berpikir, kapan ya? Kapan bagian saya itu nanti seperti itu? Saya itu tengok banyak orang jumbo, banyak orang yang sudah mulai tidak ingat apa-apa. Apakah saya nanti akan lebih baik daripada ini? Ada baiknya. Jadi orang tua itu harus punya jaringan dengan orang tua yang lain, dengan kawan yang lain yang seprot katanya. Ada yang itu akan seprot. Kalau saya yang paham dengan akidah Quran dan hadis. Itu aja. Karena kalau dengan adanya itu nanti kita lepas dari madzhab-madzhab. Di sini tidak terlalu kuat madzhab. Di Inggris atau di Barat itu madzhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, tergantung masjid itu pakai madzhab apa. Dan yang ada itu sunnah dan sunnah. Di sini ya nggak usah diselamatin, jadi gue mau kematian. Ya kan begitu. Punya aku kematian, mati gak diselamatin kok. Kampung saya itu begitu. Nah, orang mana dia, saya tidak punya uang untuk ziarah terus ziarah. Gitu. Karena orang ini biasanya ziarah. Di sini itu masih kuat antara itu, tergantung daerah dan culture masing-masing. Makanya saya mengajak orang Islam united. Kita ini berdasarkan Quran dan hadis dengan akidah yang benar. Jadi jangan khawatir, jangan lupa nanti kalau gurunya bilang, kok kenapa sebelum makan doanya diganti hanya bismillah. Nah itu tuntunannya ada. Kalau di rumah makannya ya silahkan, tapi ini tuntunan begini, ini kita sampaikan akan begini. Kenapa sih pakai sepatu aja pakai diputar-putar begini? Kalau akan pakai Rasulullah mengajarkan begitu. Kalau ada kalajengking, kalau ada semut, kalau ada kerangnya, bisa jadi karena ini sekolah alam juga. Kan binatangnya lebih banyak mungkin daripada di rumah. Jadi begitulah insya Allah kalau anak-anak diajar sunnah dari Rasulullah bagaimana makan. Saya punya menantu yang dia orang Sunda, mertua desa saya orang Sunda. Sampai anak ini 2 tahun diajak makan ke sana, disuapi lari ke sana. Di tempat saya tidak ada. Anak bisa duduk, makan dengan duduk. Kita ajari bismillah walaupun dia tidak ngerti apa-apa. Itu sudah mulai lahir. Di Indonesia katanya orang Islam sampai umur 2 tahun anaknya disuapin, mbahnya biasanya nyuapin, lari ke sini lari ke sana. Saya tanya, Mbak, iya ngajari putih kok kayak ngono itu? Katanya, ya kan tidak mau makan ya memang tidak lapar, ya biarkan. Begitu Rasulullah. Kalau anak lapar, beri makan. Hari
hanya untuk mendisiplinkan anak supaya nanti bisa sekolah. Kan di sekolah Anda bisa kalau sudah SD, SMP. Saya lapar, waktu itu saya keluar makan kan tidak boleh. Sudah disiplinkan mulai sekarang ini. Hanya untuk mendisiplinkan. Sebetulnya kalau anak itu tidak lapar, tidak apa. Karena disiplin itu mereka menjadi sama-sama laparnya kalau kawannya ada break time ya makan apa. Dan jangan heran di sini akan diajak membagi. Karena saya mengikuti Rasulullah dan di Barat itu pertama kali anak diajar itu bilang thank you dan Bismillah ya thank you dan membagi. Jadi gurunya ya tahu diri kalau dia guru mau itu kemauan anak untuk membagi itu sudah mulai awal. Kalau ada pengemis di sana anak saya akan lari memberi karena sejak kecil kita ajari. Kalau di sana kan tidak ada pengemis. Jadi adanya itu kalengan-kalengan, ada kalengan anjing ya untuk anjing, kalengan kucing ya untuk kucing, kalengan pohon-pohon untuk pohon-pohon. Anak saya itu saya kantongin dengan uang kecil-kecil, kalau jalan masukkan ke sini, masukkan. Sampai sekarang dia masih kecil karena dasarnya. Nah, akidah ini meyakinkan nanti kita begitu bukan karena kasihan dia, bukan kasihan binatangnya, kasihan karena Allah menyuruh kita mengasihani yang lain. Jadi itu wajib. Saya mau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak yang masih menjadi bapak-bapak muda atau ibu-ibu muda, ini adalah tips untuk kalian semua. Berkawanlah dengan kawan-kawan yang semuda itu untuk akidah yang sama, untuk saling menasihati. Itu nanti akan tersalurkan atau terjawab pertanyaannya begitu. Saya itu sering emosi, saya itu sering begini. Kalau pulang jangan langsung minum dulu mungkin. Duduk situ anak aku, jangan HP-nya aja kering HP. Anak ya sudah kesana kesini, ibunya pengamatnya kerja, paling-paling bapaknya bilang apa? Oh kurang asin, gak enak. Kan tidak boleh begitu. Rasulullah aja jahit kaos kakinya. Rasulullah tolong istri-istrinya. Jadilah kita pimpinan yang baik di rumah. Jadilah ibu yang taat pada suami. Jangan ngeyel melulu, ini kurang. Kalau saya punya tas ini sudahlah. Masa begini tidak akan ada habisnya. Saya mulai dulu sampai sekarang kalau tasnya sudah hancur ya itu saya. Kan tidak semua orang harus seperti saya. Kalau semua seperti saya tidak ada buku yang laris. Ya begitu ceritanya. Kalau semua orang kerja untuk yang lain, wah kita tidak pernah tempat piknik, tempat tamasya kan tutup kalau itu gitu. Jadi apa berisulah anak kecil ya perlu diajak keluar, perlu diajak dimanjakan keluarga. Makanya pintar-pintar mengatur waktu juga. Ada waktu kantor, dibawa kantornya ke rumah. Ada waktu jengkel dengan anak, janganlah dibawa kalau suaminya balik pulang. Dan semua itu parenting juga akan dinasehati. Itu mungkin ini expertnya ada di sini dekat saya. Insya Allah sudah terjawab kira-kira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tanya curhat. Saya sempat ibu, teman saya Ayu.